Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Ferdian Apriliano dari kelas Ekonomi Syariah K semester 6 NIM 401190321. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Tata Kelola Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf kelompok pertama dengan tema konsep dasar zakat. Yang pertama ada makna zakat. Zakat berasal dari bahasa Arab dan memiliki banyak arti. Seperti dijelaskan dalam lisan Al-Arab, kata zakat berasal dari kata zaka yasku zakatan yang berarti tumbuh atau berkembang. Sedangkan menurut Ibnu Mansur dalam kitab lisan Al-Arab yang dikutip oleh Yusuf Qaradawi, arti dari kata zakat ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Dan menurut Imam Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab atau batas kuantitas yang mewajibkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan catatan kepemilikan itu penuh dan mencapai haul, bukan barang tambang dan barang pertanian. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Jadi dapat disimbolkan bahwa zakat itu adalah mengeluarkan harta kita yang sudah mencapai nisabnya dan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Selanjutnya, sumber hukum dari zakat ada 3. Yang pertama, sumber hukum dari Al-Quran. Ada dari surat Al-Baqarah ayat 43, Al-Baqarah ayat 267, Al-An'am ayat 141, dan At-Taubah 100 ayat 103. Sedangkan dari sumber hukum dari As-Sunnah ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan sedangkan dari ijma ulama baik salaf maupun khalaf telah sepakat dan kewajiban zakat, dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dan dari Islam. Kedudukan zakat dalam Islam. Zakat merupakan kewajiban pokok dalam Islam. Allah menjadikan zakat sebagai sebuah kewajiban yang kental dengan dimensi sosialnya. Dalam penunaian zakat, seorang muslim dituntut memiliki kesadaran untuk membantu saudaranya yang membutuhkan. Beberapa poin tentang kedudukan zakat dalam Islam sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, zakat adalah pilar ketiga penyangga Islam. Islam diibaratkan sebuah bangunan, memiliki sejumlah pilar penyangga yang membuat bangunan tersebut berdiri kokoh. Zakat adalah pilar ketiga penyangga bangunan Islam setelah syahadat dan sholat. Dan yang kedua, zakat adalah kewajiban yang diketahui secara pasti dalam Islam. Zakat merupakan salah satu ajaran Islam yang dikategorikan sebagai al-ma'lum minadin bi ad-darurah, diketahui secara pasti dalam agama, karena zakat adalah salah satu rukun Islam yang tidak terpungkiri. Selanjutnya, fungsi dan tujuan dari zakat. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, tujuan zakat adalah zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir. Yang kedua, zakat mendidik, bertindak, berinfak dan memberi. Yang ketiga, berakhlak dengan Allah. Yang keempat, zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah. Yang kelima, zakat mengobati dari cinta dunia. Yang keenam, zakat mengembangkan kekayaan batin. Yang ketujuh, zakat mensucikan harta. Dan yang kedelapan, zakat mengembangkan harta. Selain itu, zakat juga memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Hampir sama dengan tujuan tadi, yaitu membersihkan harta. Maksud dari membersihkan harta yaitu
harta yang kita miliki. Dengan kita mengeluarkan zakat, maka dengan itu pula Allah memberikan kelimpahan berkah kepada harta kita. Yang kedua, menumbuhkan harta secara tidak langsung. Yang ketiga, meringankan beban ekonomi orang yang kita bantu dengan memberikan mereka zakat. Yang keempat, wujud takwa dan keimanan. Zakat merupakan rukun Islam, jadi dengan kita menunaikan zakat berarti kita juga sudah bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mengembalikan kesucian hati. Yang keenam, mempererat tali persaudaraan. Hal ini masih sama dengan meringankan beban ekonomi tadi, yaitu dengan maksud kita memberikan zakat kepada orang lain. Dengan itu kita juga bisa mempererat tali persaudaraan. Selanjutnya, mendatangkan kebaikan bagi hidup, mencapai kesejahteraan umat, mengurangi kesenjangan dan kriminalitas, dan memperkuat keimanan penerimaan zakat. Selanjutnya, objek zakat dan kalkulasinya. Jenis-jenis zakat harta ada dua. Yang pertama ada fikih klasik dan yang kedua ada harta modern. Jenis-jenis zakat harta fikih klasik antaranya yaitu zakat emas, perak, dan uang kertas. Nisab zakat emas adalah sebesar 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas murni, 24 karat atau 97 gram emas yang 21 karat atau 113 emas yang 18 karat. Sedangkan nisab zakat perak adalah sebesar 200 dirham atau setara dengan 595 gram perak. Apabila kepemilikan emas dan perak tersebut sudah mencapai 1 tahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Yang kedua, zakat hasil perniagaan. Zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan dari segala macam barang selain emas dan perak, seperti tanah, properti, hewan, tanaman, pakaian, peralatan, batu permata, dan semisalnya yang disediakan untuk diperdagangkan. Selanjutnya, zakat hasil pertanian. Hasil pertanian ini berupa buah-buahan atau umbi-umbian yang menjadi makanan pokok seperti kurma, anggur, beras atau jagung dan gandum. Wajib dikeluarkan zakatnya apabila mencapai nisabnya yang telah ditentukan oleh syara dengan tidak diisyaratkan sampai haulnya. Yang terakhir, zakat hasil peternakan. Zakat peternakan meliputi hasil dari peternakan unta, sapi, dan kambing. Setelah itu ada jenis-jenis zakat harta modern seperti zakat perusahaan jasa, seperti sewa dan lainnya, dan zakat perusahaan trading, zakat perusahaan finans, dan zakat perusahaan manufaktur. Itulah beberapa jenis zakat-zakat yang perlu dikeluarkan baik dari fikih klasik maupun dari harta modern. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.